Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan awal tahun, khususnya untuk siswa-siswa SMP Tribakti Asalam yang masih baru. Eh, Selamat datang, selamat menjadi keluarga besar SMP Tribakti Asalam. Nah, untuk selanjutnya materi ini saya ambil tentang pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Kenapa saya ambil materi ini? Ini salah satu yang harus dan bisa dikatakan wajib bagi siswa itu yang harus dimiliki. Paham? Menjadi seorang siswa itu kita harus punya mempunyai karakter yang baik. Nah, jadi jangan ketika sampean sudah menjadi siswa, siswa itu kan menjadi orang yang sedang bela, orang yang sedang belajar. Jadi ketika sampean itu belajar, itu kita sebagai eh, siswa itu harus mengimbangi dengan nilai-nilai karakter-karakter yang baik. Kenapa seperti itu? Karena ketika nanti kalian menjadi orang yang pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi kalian tidak mempunyai karakter yang baik, karakter yang bisa dicontoh, bisa menjadi teladan bagi adik-adik kalian, teman-teman kalian, nah itu masalah. Karena banyak sekarang kita jumpai orang-orang pinter itu malah yang merusak, banyak orang-orang pinter yang merugikan negara, banyak orang-orang pinter yang malah tidak bisa menjadi contoh. Sekarang banyak sekali, kalian bisa lihat contoh-contohnya sendiri. Makanya saya ambil untuk materi pagi ini itu tentang pentingnya pendidikan karakter. Yang pertama eh, bisa bisa dilihat pengertian karakter. Karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Tabiat, watak, berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian atau berwatak. Jadi seperti itu. Yang pertama kita lihat pengertian itu diartikan sifat-sifat kejiwaan. Jadi apa? Karakter itu. Karakter itu ada di dalam diri kita, bukan di luar, tapi ada di dalam. Karena kejiwaan kita harus mempunyai spiritual yang baik. Contohnya kita sholatnya rajin, terus taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Nah, itulah yang melatih kita menjadi pribadi atau siswa yang mempunyai karakter yang baik. Jadi perlu kalian ketahui ya. Pokoknya di SMP Tribakti Asalam ini pertama yang harus dipunyai khususnya bagi siswa-siswa itu karakter yang baik. Karakter itu apa ya? Budi pekerti, sopan santun, akhlak. Mungkin ada beberapa siswa yang ketika sama orang tua tidak hormat, sama orang tua seenaknya. Ada nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Kalian mau jadi salah satu dari mereka? Enggak kan? Makanya di sini kalian harus mulai belajar, harus benar-benar bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang baik. Zaskia, dipanggil ibu sampai.
Nah, baik kita lanjutkan. Kita lanjutkan, perhatikan. Ini nanti pokoknya apa namanya yang menjadi identitas kalian sebagai siswi SMP Tribakti As-Salam itu identitasnya apa? Mereka yang sekolah di SMP Tribakti As-Salam itu mempunyai akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Di kelas kalian nggak bisa, kalian mungkin kalah prestasi dengan teman-teman kalian, tapi saya minta kalian tetap harus punya sifat yang di situ tidak menyakiti orang lain. Salah satunya ya mungkin dengan omongan kita, dengan kelakuan kita, itu kita harus benar-benar jaga. Paham? Salah satu faktor yang membuat pendidikan saat ini itu kenapa karakternya itu menjadi seperti ini, maksudnya mungkin dengan orang tua kurang baik perilakunya, itu salah satunya karena kemajuan zaman. Tapi kemajuan zaman itu kalau kita bisa memanfaatkan, itu juga akan menjadi poin negatif bagi kita, poin positif bagi kita. Tapi kalau kita itu nggak bisa menggunakan kesempatan kemajuan zaman ini dengan baik, itu malah akan menjadi hal yang negatif. Contohnya, sekarang kalian di rumah, yang paling dekat dengan kalian apa? HP. Kalian yang menjawab sendiri. Itu yang paling dekat dengan kalian. Terus sekarang saya tanya lagi, hal apa yang sudah kalian dapat, hal positif apa yang sudah kalian dapat dari HP? Siapa yang bisa jawab? Apa, Ernest? Ayo, yang megang HP di rumah. Hal positif apa yang kalian dapatkan ketika memegang HP setiap hari? Bangun tidur HP, sebelum tidur HP, mau makan HP, jalan-jalan HP. Pokoknya neng saya nek HP. Yang sekarang saya tanya, hal positif apa yang kalian dapatkan dengan setiap hari memegang HP? Apa? Game. Terus apa lagi? WA-an. Terus apa lagi? Yang lain? Facebookan, YouTubean, itulah pokoknya. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya sekarang kalian sudah mulai bisa merasakan dalam diri kalian sendiri. Nah itu, ketika kalian itu memegang HP setiap hari, bangun tidur, sebelum tidur memegang HP setiap hari, tapi belum ada hal positif yang kalian dapatkan, itu kalian sudah mulai harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Ketika yang paling dekat dengan diri kalian itu HP, dan itu tidak bisa memberikan dampak positif dalam diri kita, kalian harus mulai hati-hati. Bahaya nggak nanti HP? Nah itu kalian sudah harus bisa sedikit menjauh. Kecuali nanti kalau memang kalian sudah membutuhkan yang namanya HP. Kalau untuk sekarang itu kalian mungkin kalau HP hanya untuk main, hanya untuk nge-game, ya dikurangin. Seminggu sekali megang HP buat game, 3 hari sekali. Jangan setiap hari. Karena apa? Yaitu tadi bahayanya ketika kita sudah dekat dengan HP, ketika HP itu nggak dekat dengan kita, apa yang kita rasakan? Nggak penak, gelisah. Iya, ginang di HP ku. Paketannya entek, HP ini rusak. Ketika HP sampean rusak, paketannya sampean habis dengan buat main game, yang dirugikan siapa? Diri kita. Terus yang kedua, orang tua. Kita sudah merugikan 2 orang, yaitu diri kita sendiri dan juga orang tua. Nah itu kita harus bisa mulai berpikir, kalau saya itu dekat dengan HP, merugikan orang
tua saya, ya bagaimana caranya HP itu nggak terlalu dekat dengan saya. Kalian main-mainlah sama teman kalian di rumah, main bareng, terus mancing. Pokoknya main yang di situ interaksi dengan teman-teman kalian. Paham? Jangan main HP terus. Karena itu tadi, kalau globalisasi, kemajuan zaman itu kalian belum bisa mengontrol diri kalian, itu nanti jadinya akan rusak. Paham? Contohnya banyak nggak? Banyak orang berani sama orang tua itu gara-gara HP. Ada nggak? Banyak nggak? Kalian mau jadi salah satu dari mereka? Nah, sekarang mulai hati-hati sama HP. Ya Farid. Farid siap? Jangan sering-sering megang HP. Pokoknya kalian sudah harus mulai berpikir. Nah, itu salah satu pentingnya kita belajar tentang mempunyai karakter yang baik. Kita harus, apa sih yang bisa membuat diri saya itu berbuat positif, apa yang membuat diri saya itu berbuat negatif. Itu kalian sudah harus bisa membedakan. Oh, ini membuat saya negatif, ya udah jauhin. Ini yang membuat saya positif, dekatin terus. Paham? Nah, mungkin itu materi yang sedikit bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil nilai positifnya dan pelajarannya. Pokoknya pesan saya, ketika sampean sudah masuk ke keluarga SMP Tribakti Assalam, satu yang paling penting, kalian harus berakhlak yang baik, beriman, berprestasi, dan berakhlak. Udah, kalau 3 itu kalian pegang, insya Allah kalian nanti akan menjadi siswa-siswi yang bisa bermanfaat bagi orang-orang terdekat kalian. Umumnya mungkin nanti bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga negara kalian. Ya, kalian pengen jadi orang yang bermanfaat, apa yang enggak bermanfaat? Kalian pilih punya ilmu banyak tapi nggak bermanfaat, apa kalian pilih punya ilmu sedikit tapi bermanfaat? Sedikit aja nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Percuma kalau kita punya ilmu setinggi langit, kalau ilmu itu nggak ada gunanya, bahkan dalam diri kita sendiri. Setidaknya ilmu itu bisa berguna bagi diri kita sendiri, kalau nggak bisa buat orang lain. Tapi kalau ilmu itu kita bisa berguna bagi orang lain, ya alhamdulillah, berarti lebih bermanfaat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.